Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, ya sekarang lagi rumor di media sosial antar kiai, antar mubalek, bahkan seorang Habib yang terkenal dengan Dzurriyyah Rasul sekarang menjadi pembahasan di media sosial. Ya sekarang menjadi bahan pembicaraan masyarakat Indonesia di dunia media sosial. Ya lagi panas-panas masalah tes DNA, masalah keturunan, zuriat, dan lain sebagainya. Akhirnya memberi dampak pada masyarakat ini untuk selalu membahas, untuk selalu mengikuti, untuk selalu mencari kebenaran, mana yang benar dan mana yang benar. Akhirnya ini akan memberi dampak yang negatif pada masyarakat atau umat di Indonesia ini. Kadang saya berpikir, tidakkah ada satu jalan untuk bermediasi, untuk tabayun menyelesaikan masalah ini sehingga tidak menyebabkan fitnah, tidak menyebabkan suatu rumor yang tidak bagus. Terkadang juga saya ini merasa heran sebagai manusia awam, sebagai manusia yang fakir akan ilmu. Heran kenapa? Heran dikarenakan orang yang menyandang gelar Habib ini dalam isi ceramahnya ini sangat frontal, bahkan sampai membodohkan orang. Ya loh, pada kenyataannya seperti itu. Ini fakta yang sudah beredar di dunia maya atau di media sosial. Kalau memang dia mengaku sebagai dzurriyyah Rasul atau keturunan Rasul, turunan anak cucu Rasul, ya setidaknya memberi satu perilaku yang bagus, memberi satu contoh yang positif, sehingga orang yang awam seperti saya ini akan tidak tergiring akan hal-hal kepositifan itu. Satu contoh, ceramah yang lembut, ceramah yang damai, memberikan satu keberkahan, memberi satu pengetahuan keilmuan, memberi contoh perilaku yang baik. Akhirnya masyarakat yang menerima, umat yang menerima ini akan damai, akan mendapatkan satu pencerahan tentang suatu keilmuan yang tidak diketahui. Seharusnya seperti itu kalau menurut saya. Apa yang diucapkan ini penuh hikmah, memberi satu wawasan tentang keilmuan, tentang perilaku, tentang kebaikan antar umat beragama, bukan malah seakan-akan mengajarkan kita sebagai manusia yang awam, yang fakir akan ilmu ini menjadi membenci kelompok si A, membenci kelompok B. Kenapa? Yang saya tahu, maaf ya kalau salah,
Nabi Muhammad sendiri ini misinya yaitu tentang akhlak, membenahi akhlak, membentuk akhlak manusia ini agar baik. Lah kalau pewaris Nabi sendiri tidak mencontohkan sesuatu yang baik, dari mana kita akan mencontohnya? Makanya kadang saya berpikir, akhir zaman ini semakin kesini, saya pikir makin tidak karuan, dalam artian dengan gaya cara berdakwah, dengan provokator, provokasi, mengeklaim dirinya paling pandai, dengan satu gelar, dengan satu pangkat dan lain sebagainya. Ini malah menjadi satu bahan fitnaan. Ya maaf ya, ya maaf. Artinya apa? Sesuatu yang keluar dari mulutnya ini yang seharusnya memberikan satu wacana keilmuan bagi umat yang tidak tahu, malah masyarakat ini didorong seakan-akan dia yang paling benar gitu. Ya. Kalau memang pewaris dari Nabi atau penerus dari Nabi, seharusnya memberikan satu contoh yang baik dong tentunya. Ya, memberikan satu keilmuan, meskipun tidak bisa persis seperti Nabi, ya setidaknya lah sedikit gitu, agar manusia ini, agar umat ini, agar masyarakat ini bisa hidup damai, lebih-lebih mendapatkan suatu keilmuan yang bagus. Masih banyak para dai, para ulama, para habib dan lain sebagainya yang ceramahnya itu penuh hikmah, penuh damai, kesejukan, memberi satu keilmuan, masih banyak. Tapi kadang-kadang ada satu dua oknum dengan gayanya yang lantang, tapi di situ dia menjelekkan seseorang. Apakah ini mencerminkan? Apakah ini mencerminkan dari sikap Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Saya kira tidak, karena Nabi sendiri tidak mencontohkan hal-hal seperti itu. Lah, ini yang jadi masalah. Ya jangan salahkan kalau masyarakat ini nanti membenci. Jangan salahkan masyarakat ini meragukan akan keilmuannya. Dikarenakan apa? Dari perilaku sendiri, dari lisannya sendiri ini sudah tidak mencerminkan bahwa dia seorang yang berilmu. Seandainya dia orang yang berilmu, dia akan semakin memahami keilmuannya. Ini dia akan semakin tawadhu, akan merunduk, tidak sombong. Ya kita tahu sikap sombong aja, wah ini akan menghancurkan. Dalam ceritanya yang dulu, maaf kalau saya, Azazel yang sombong tidak mau sujud sama Nabi Adam pun diusir dari surga. Ini kan bahaya sekali gitu loh. Lah kalau memang dia merasa berilmu, memiliki ilmu, dia tidak akan bersikap seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Ya maaf kalau ada salah. Saya sebagai Al-Fakir, sebagai manusia biasa, manusia awam, ini
sangat miris sekali dengan melihat kondisi antar ulama seakan-akan saling menyerang, menggiring masyarakat agar fanatik ke si A, fanatik ke B. Pada dasarnya kita harus hablum minallah wa hablum minannas. Pada dasarnya kita dituntut untuk membentuk suatu akhlakul karimah seperti yang sudah dicontohkan Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Ya teman-teman ya, cukup itu aja. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.